Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahnur, Stanbook H4212014-0147 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Baik, langsung saja. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tidak lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat makhluk hidup melangsungkan segala aktivitas hidupnya, yang terdiri dari lapisan atmosfer dan lapisan kulit bumi. Seperti diketahui, makhluk hidup tinggal dan beraktivitas di kedua lapisan kulit bumi tersebut. Jadi, makhluk hidup hanya dapat beraktivitas pada lapisan troposfer, dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Oleh karena itu, ketiga lapisan tersebut disebut dengan lapisan biosfer. Makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, beradaptasi, iritabilitas. Kemudian, keanekaragaman makhluk hidup. Penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Menurut para ahli, keanekaragaman makhluk hidup seperti yang kita lihat sekarang ini terbentuk dari proses evolusi. Ketika bumi baru saja terbentuk, yang terjadi adalah proses evolusi yang lebih besar, yang kemudian memunculkan sel pertama. Setelah dalam waktu yang cukup lama dalam sejarah evolusi, dari sel pertama ini kemudian memunculkan organisme multiseluler pada awal era Paleozoikum. Kemudian proses evolusi makhluk hidup berlanjut seiring dengan perubahan iklim dan pergeseran bumi. Pada akhirnya, sebagai hasil proses evolusi, bermuncullah beragam makhluk hidup yang terdiri dari keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem. Kemudian persebaran makhluk hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran organisme terdiri dari faktor lingkungan, yaitu terbagi menjadi faktor abiotik, misalnya daratan, lautan, suhu, curah hujan, dan lain-lain. Faktor biotik, kehadiran makhluk hidup lain, baik tumbuhan, hewan, dan bakteri. Dua faktor barier, penghambat fisik, dan barier, penghambat fisik oleh daratan. Water barrier, penghambat fisik oleh perairan. Keanekaragaman hayati mempunyai manfaat antara lain: mengetahui manfaat tiap jenis organisme. 2. Memahami ciri dan sifat tiap organisme. 3. Mengetahui adanya saling ketergantungan antar organisme. 4. Memahami adanya kekerabatan antar organisme. Mengetahui nilai 5. Mengetahui nilai manfaat bagi manusia dan lingkungan. Baik, itulah sedikit materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.